Halo guys, balik lagi bareng Happy Phone Store. Nah, untuk kali ini di episode ketiga kita bakal ngulik tentang salah satu sales toko kita, sales store kita. Ada di sebelah kita sama Mas Dava. Ya, ini Mas Dava adalah salah satu sales store di Happy Phone Group atau Happy Group guys. Nah, Mas Dava ini penempatan di Happy Phone udah join kurang lebih 5 bulanan. Oke guys, langsung aja kita bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Dava. Boleh diperkenalan sebentar Mas Dava? Oke, halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Firman Hanafi. Panggilan saya Dava. Saya aslinya dari Semarang, tepatnya sekarang tinggal di daerah Sampangan. Dan saya sudah bekerja di sini di Happy Phone Store udah hampir 5 bulan. Di sini saya banyak berterima kasih juga kepada Mas Enggar, kepada leader saya Mas Afif yang udah banyak membantu saya dari saya yang belum bisa jadi lebih paham dan juga lebih bisa, dan pastinya saya ingin mau terus belajar buat kedepannya. Oke, Mas Dava ini orangnya agak gugupan guys. Jadi agak gugupan, agak pemalu dan apa namanya pendiam. Kalau boleh tahu sedikit sharing ke teman-teman di luar sana. Pas pertama ngelamar di sini tuh dulu tahu dari mana? Dulu saya waktu pertama kali ngelamar itu tahunya dari Facebook ya. Itu waktu itu saya langsung WA nomor yang ada di Facebook. Habis itu saya disuruh ngirim semua persyaratannya dan saya disuruh toko buat interview waktu itu. Oh, oke. Jadi pas langsung ngirim lamaran, Mas Dava langsung interview di sini ya? Ya, Oh. Sebelum di handphone, pengalaman kerja Mas Dava tuh di mana aja? sebelum di handphone saya pernah kerja di elektronik, di rumah makan itu sebagai waiters dan juga di fotokopian. Itu berarti pas lulus sekolah langsung kerja di pertama mana? Di rumah makan dulu pertama. Dulu pernah kerja serabutan sih, waktu zaman SMK masih sekolah. Oh, masih sekolah udah kerja. Di Ya, mana itu, Mas? di dekat rumah sana. Apa? Kerja apa itu? Itu cuman ya serabutan angkringan gitulah. Oh, bantu-bantu di angkringan Ya, ya. itu tiap Oh. malam. Tiap malam. Ya, Oh, jadi pas mungkin pas ini ya, pas setelah ujian ya. ya setelah saya pulang sekolah sore itu pasti habis maghrib langsung ke sana sampai jam 2 pagi gitu. Di sana gaji berapa, Mas, kalau boleh tahu? Dulu saya itu 1,2 waktu pertama kali itu. 1,2 ya. Ya, Tapi dari sore sampai tutup ya berarti ya. ya dari sore. Nah, pas dari situ langsung kemana tuh? Setelah itu saya sempat nganggur 1 tahun. 1 tahun nganggur. Ya, satu Ngapain tahun aja, itu. Mas, itu, Mas? Itu ya dulu mau Tidur. nguatin mental dulu lah. Oh. Mau berlatih mental dulu, habis itu ya Piye, Mas, piye, coba-coba. Mas? Berlatih mental ki piye? Ya Kan saya nganggur, kan nganggur. Terus berlatih mental gimana itu? Maksudnya saya dengerin kata-kata motivator di video gitu atau gimana? ya kadang saya minta motivasi dari orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman dari saya. Oh, Bagaimana menghadapi dunia ini. Soalnya kan saya baru lulus sekolah pasti kaget ya. ya Terus pas dari angkringan akhirnya kerja di toko elektronik. di fotokopian dulu. Fotokopian waktu dulu. Di mana itu di daerah fotokopiannya? Tembalang. Oh, Tembalang. Ya. Jadi dari Sampangan ke Tembalang. Ya, Lumayan itu juga ya. itu udah ada 1 bulan sih. Soalnya jauh. Oh, akhirnya balik lagi ke Di situ Sampangan. ke Sampangan saya dapat info dari tetangga itu katanya di elektronik depan Taman Sampangan itu buka lowongan. Habis itu saya coba ke sana, saya langsung ngelamar dan alhamdulillah besoknya langsung disuruh interview dan kerja langsung. Oh, jadi akhirnya dari fotokopian karena terkendala jarak, Mas Dava langsung ke toko elektronik di Ya, Sampangan. ya. Di sana tuh kurang lebih berapa lama, Mas, kalau boleh tahu? Waktu itu
1 tahun saya di sana. 1 tahun, Iya. lumayan juga ya, Iya. lama ya. Nah, akhirnya habis itu langsung ke handphone ini. Iya, langsung ke sini. Oh, oke Mas. Gimana Mas? Mas Dava selama ini Mas, kaget gak di dunia handphone? Atau kaget gak dapat atasan, leader atau dapat owner, bos yang mungkin tegas, galak, disiplin gitu? Kaget gak sih? Sebenarnya sih ya waktu dulu pertama kali masuk agak kaget saya. Habis itu lama kelamaan udah terbiasa dan saya itu mencoba untuk memahami dan melakukan apa yang bosnya suka, apa yang tidak suka itu dihindari. Kagetnya gimana kagetnya? Kagetnya ya mungkin karena sering dimarahi gitu, karena saya sering salah juga. Dan sekarang Mas Dava udah bisa adaptasi belum di sini? Ya saya mencoba untuk beradaptasi pelan-pelan dari yang dulu sering-sering salah, mencoba untuk mengurangi dikit-dikit kesalahan itu. Dan insya Allah buat bangga bosnya. Dan kalau menurut saya, kalau tujuan kita membuat bangga orang lain, itu nanti tidak akan mendapatkan dampak positif apapun. Kalau menurut saya, hal utama yang harus kita perubah adalah kita bisa membuat bangga diri kita sendiri dari diri kita sebelumnya. Itu paling utama. Jadi kalau kita udah melakukan itu, kalau namanya bos atau leader itu biasanya ngelihatnya kan dari kinerja, dari SOP, dari attitude, ya toh. Jadi segimanapun kalau kita buat bangga, tapi kalau hal-hal yang intinya itu tidak terindahkan, itu pasti akan jadi catatan tersendiri. Cuma kalau kita fokusnya memperbaiki diri untuk membuat bangga diri kita sendiri, nah itu pasti akan mendapatkan impact langsung, Mas. Jadi kita harus berubah dari diri kita sebelumnya. Contoh misalnya 2 tahun lalu Mas Dava yang nggak suka nulis, sekarang di counter sering nulis. Nah itu jadi belajar memperbaiki apa yang sebelumnya kita tidak bisa. Nah itu kuncinya. Jadi jangan pernah kita berusaha membuat bangga bos. Itu. Kenapa? Karena justru itu akan menjauhkan kita dari hal baik malah. Selama saya menjadi pekerja dulu Mas, kalau boleh sharing, kalau aku dulu waktu kerja, aku fokus sama diriku sendiri dan sama tim tentunya. Jadi tidak ada yang namanya berusaha kelihatan lebih baik di depan bos. Contohnya nih, pernah dulu bos saya itu ulang tahun Mas, dan sekaligus meeting, ya kan? Ya, ya. Nah, kalau normalnya, ya kan, normalnya orang yang mungkin rasa tanggung jawabnya tidak sebesar saya, itu pasti akan atau mempersiapkan diri sekeren mungkin, sebaik mungkin untuk datang di acara ulang tahun bos, sekaligus meeting. Biar apa? Mungkin biar ditegur, Ya. mungkin biar di sapa, biar jadi dijadikan kayak apa ya, kayak yang dilihat semua orang gitu. Oh ya. Jadi kayak apa ya? Oh ini loh orangnya, oh ini loh gitu. Nah tapi karena pas itu akhir bulan, ya kan? Pas itu akhir bulan dan memang saya punya target yang belum terpenuhi, saya memutuskan untuk stay di toko, fokus sama tim, berjuang sampai akhir. Memang pilihan yang sulit, gitu. Ketika ada acara di hari terakhir target berjalan dan tim yang butuh bantuan, ya kan, bukannya tidak percaya sama tim. Mungkin beberapa orang mikirnya, wes tinggal wae mangkat meeting, mangkat ulang tahun bose, kan ono wong akeh ning toko, gitu. Ya. Nah, cuma ibaratnya kayak orang main bola Mas, lagi laga final, kamu tidak didampingi sama pelatih, ya kan? Walaupun pemainnya walaupun pelatih cuma ngoceh-ngoceh, yang main pemain-pemainnya tetap akan berpengaruh sama hasil. Kalau kita tidak didampingi sama pelatih, itu yang saya rasakan, feeling yang saya rasakan ketika kalau saya berangkat meeting atau datang ke acara Ulta Bos itu mungkin hari itu tidak akan achieve target. Ya, ya. Akhirnya saya putuskan untuk bertanggung jawab sama target hari itu. Saya stay di toko bersama anak-anak
tim untuk push target sampai tutup toko supaya achieve. Dan alhamdulillah puji Tuhan akhirnya toko achieve gitu. Itu satu hal. Jadi tipikal saya kalau banyak teman-teman bilang itu memang masa bodoh sama hal-hal lain yang memang tidak menguntungkan buat saya pribadi. Itu satu hal Mas yang menunjukkan kalau saya pribadi saya bangga punya tanggung jawab besar mencapai target. Dan alhamdulillah selama saya bekerja dimanapun tempatnya saya tidak pernah tidak target. Pasti tiap bulan pasti target terus dimanapun tempatnya selama jadi sales. Itu alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang didasari kalau kita harus bekerja memperbaiki semuanya itu berdasarkan dari hati. Karena kita pengen berubah jadi lebih baik. Bukan karena si A, si B, si C, si D. Nggak bisa. Itu tidak akan terjadi apapun nanti. Serius. Dari hati dulu. Oh iya, Mas Java. Gimana Mas? Tanggapan Mas Java tentang keseharian di toko ini? Di tempat kerja ini? Nyaman kah? Ya kalau nyaman sih ya pasti udah nyaman ya. Soalnya ya teman-temannya juga enak, juga asik. Cuman ya kadang ada waktunya buat disiplin soal kebersihan toko dan juga tanggung jawab buat toko. Ya pastinya ada waktunya santai, ada waktunya buat serius. Enaknya di sini ada teman-teman yang bisa ngobrol, sharing. Ngobrol gitu, cerita-cerita. Ya asik-asik lah temennya. Ya. Bener Mas, memang kerja itu bukan cuma kita mencari uang. Ya. Selalu saya bilang kalau kalian kerja itu kalian harus punya 3 hal. Yang pertama cari uang, yang kedua cari ilmu, yang ketiga cari teman. Nah itu kunci bekerja. Kalau dalam pekerjaan kita tidak mendapatkan salah satu dari itu, gak usah kerja. Ya. Kenapa? Karena kesempatan untuk bekerja itu tidak dimiliki semua orang. Masih banyak di luar sana yang mungkin terpaksa harus usaha sendiri, susah payah, atau mungkin harus nganggur sampai tua. Ada banyak gitu. Bukan berarti mereka tidak berusaha. Ini soal keberuntungan. Kadang banyak orang yang sudah berusaha tapi tidak beruntung, akhirnya nasibnya ya tidak baik gitu. Ada yang orang yang berusaha biasa-biasa aja tapi beruntung, ya nasibnya baik gitu. Jadi memang apa ya? Memang dunia kerja itu harus mengutamakan 3 hal itu. Jadi kita jalannya nanti enak. Kerja itu dapat ilmu, dapat teman banyak, dapat relasi, dapat digaji juga. Jangan cuma kerja cuma cari uang aja. Jadi banyak hal yang bisa didapatkan yang justru jumlahnya itu melebihi pundi-pundi uang. Kalau kita bisa mengambil sisi positifnya. Oh ya, terus hal apa Mas yang buat Mas Dava tuh sekarang itu bisa bisa mengikuti alur di sini gitu. Dari yang sebelum tidak mudeng apa-apa, nggak bisa apa-apa soal handphone, soal gadget, sekarang udah mulai bisa mengikuti itu. Hal apa sih Mas yang memotivasi? Yang memotivasi saya bisa semua itu ya pastinya selalu mendengarkan apa yang atasan itu bilang sama saya. Jadi kalau atasan bilang ini saya jalankan, kalau yang dilarang ya enggak saya jalankan. Dan yang pastinya kalau belum paham saya itu tanya kepada teman saya yang lebih paham dari saya, yang lebih mudeng tentang handphone gitulah. Tapi masih sering lupa-lupa. Ya kadang saya sering gitu juga. Kenapa Mas kok sering lupa-lupa itu? Apa ya, mungkin ya dari diri saya sendiri, orangnya kadang juga sering lupa, kadang juga kurang teliti. Dan yang pengen saya rubah dari saya itu pengen berubah jadi orang yang nggak ngeyel. Itu yang pengen saya rubah dari dulu. Ya itu penting karena kalau kita ngeyel kita tidak akan bisa jadi apapun di kemudian hari. Ya. Kenapa? Karena kita cuma kekeh sama apa yang kita rasakan. Kita cuma percaya sama apa yang kita perbuat. Kita cuma bisa paham sama apa yang kita lakukan.
Gitu. Jadi orang yang ngeyel itu kan orang yang susah berkembang. Iya. Orang yang ngeyel itu orang bodoh yang nggak mau pinter. Iya. Kasarnya kayak gitu. Jadi menurut saya redamkan ego. Selama yang bilangin kamu atau yang menasihati kamu memang pertama lebih tua, yang kedua memang dia memang orang yang mahir di bidangnya, dengarkan dan lakukan. Karena itu ilmu. Karena tidak semua orang bisa nge-share pengalamannya ke orang lain secara cuma-cuma. Ya kan? Iya. Nah, tapi di sini kita yang udah senior-senior berusaha membagi pengalaman ke teman-teman yang masih baru di dunia handphone. Untuk apa? Untuk supaya bisa berjalan bersamaan gitu. Jadi punya visi misi yang sama. Ya kan? Tapi kalau kita ngeyel, kita nggak ngandel, nggak mendengarkan atau kayak berjalan seenaknya sendiri, ya pasti nanti ada kesalahan terjadi. Itu udah pasti. Gitu. Memang yang paling susah dalam kehidupan itu untuk kita berani mengakui kesalahan. Gitu. Untuk kita berani mengucapkan maaf. Itu hal-hal yang paling sulit di dunia ini. Tapi ketika kita bisa meredamkan ego untuk melakukan hal-hal tersebut, ya pasti kedepannya lebih enak. Kita lebih terbuka, lebih open mindset, jadi hal-hal yang baru kita serap, kita pelajari, pintar akhirnya. Sama kayak kita ini, kayak saya pribadi mas, dari dulu nggak tahu nih namanya edit video, alat-alat seperti ini, ya toh, edit foto, banyak hal yang saya tidak paham gitu. Dan saya tidak memilih untuk kursus atau ikut kelas, enggak. Saya lebih baik mengamati via YouTube, Google atau artikel-artikel tentang pembelajaran itu. Dan akhirnya sekarang bisa. Lama-lama pasti bisa. Edit video dulu yang biasa aja jelek, jadi sekarang udah bagus. Semua tahapan. You know? Asal kita mau belajar dan mendengarkan orang yang lebih pintar. Itu kuncinya mas. Gitu. Oke Mas Dava, Mas Dava ini guys kalau kalian tahu dia itu salah satu sales store dengan penjualan terbanyak 3 bulan berturut-turut. Nah, ini. Ada hal yang unik ya kan. Nah, Mas Dava ini dari awal kalau saya bilang itu memang karena masih baru mungkin ya, masih newbie kayak sama kayak yang lain, jadi untuk menghafal atau menerima pembelajaran mungkin agak susah. Yang pertama karena memang masih baru di dunia handphone dan masih masih canggung gitu, masih sering takut salah dan lain-lain gitu. Pertama itu. Tapi yang sisi positifnya, Mas Dava ini sebagai salah satu sales store di Happy Phone atau Happy Group dengan penjualan terbanyak, guys. Ya, penjualan terbanyak selama 3 bulan berturut-turut nih. Coba Mas Dava ini kan sebagai salah satu sales store dengan penjualan terbanyak 3 bulan berturut-turut. Iya. Nah, kuncinya apa, Mas? Nah, ini coba kita tanya Mas Dava, gimana nih strategi Mas Dava bisa menjadi sales dengan penjualan terbanyak selama 3 bulan berturut-turut? Yang pertama itu yang pastinya komunikasi ya. Jadi aku itu dulu komunikasinya belum sebagus ini. Jadi kalau ada leaderku atau atasan yang lebih lebih cara komunikasinya lebih baik, itu kadang aku dengerin, aku lihat, oh ya gitu cara komunikasi langsung maupun di online, di WA, di Facebook gitu ya. Jadi kalau ada user tanya-tanya ke aku tuh aku bisa ngejelasin biar usernya itu nyaman dan juga paham. Itu yang pertama cara komunikasi. Yang kedua itu fast respon. Jadi kalau ada user tanya-tanya itu aku harus segera menjawab, dan sebisa mungkin itu user itu deal ke aku, entah itu caranya gimana, itu harus deal sama aku. Terus kalau usernya agak susah dibilangin, ya pastinya aku harus lebih sabar dan meyakinkan si user agar barang yang aku jual itu deal ke dia. Itu aja sih. Jadi kayak gitu ya, Ya. cara-caranya supaya
lebih ke pendekatan konsumen ya. Ya. Komunikasi, pepet-pepet terus, Ya, terus itu. follow up user, dan akhirnya Mas Dava secara konsisten selama 3 bulan berturut-turut mendapat penjualan terbanyak guys sebagai sales toko ya kan. Ya. Nah ini kalau kalian tahu Mas Dava ini dulu waktu kesini juga belum tahu apa-apa soal handphone, dan dulu gajinya salarinya masih kecil ya Mas ya, Ya. karena masih baru. Tapi alhamdulillah salari Mas Dava 2 bulan terakhir udah di atas UMR ya. Ya, Nah, alhamdulillah. alhamdulillah udah di atas UMR secara total semuanya gitu. Dan ya intinya tuh usaha tidak mengkhianati hasil ya Iya. kan. Cuma kadang kita nggak sadar kalau hasil yang kita dapatkan ini dari usaha. Iya. Itu yang kadang orang salah. Jadi Mas Dava jangan cepat puas diri, jangan cepat merasa paling baik. Tuh. Kenapa? Karena itu akan nanti membatasi Mas Dava dalam mencetak angka. Ya. Yang terakhir Mas, ini yang terakhir yang kita mau tutup. Gimana harapan Mas Dava untuk Happy Phone Store ke depannya? Baik secara pribadi dan secara tim. Kalau aku pribadi sih pengen Happy Phone itu terus maju dan berkembang. Yang pastinya pengen toko ini tuh gede kayak toko-toko lain. Amin, 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 amin. Kayak Erafone gitu, dan juga banyak cabang. Amin, amin, Dan amin. nanti bisa dapat teman baru, dapat ilmu baru juga. Terus kalau secara tim tuh aku pengen di timku yang sekarang di Happy Phone tuh pengen kompak. Soalnya tuh timku sekarang belum kompak, jadi pengen lebih kompak lagi ke depannya, bisa mengerti satu sama lain, saling mengingatkan juga. Betul, betul, Dan betul. juga saling membantu. Ya, itu penting ya guys. Di dalam tim itu yang paling utama ya saling menegur, saling mengingatkan, saling membantu, dan saling support. Jadi tidak ada tim yang hebat kalau 1-2 individunya mempunyai sesuatu yang tidak berjalan secara bersama. Ya. Makanya pentingnya tim itu ya harus kompak, harus saling membantu, saling menegur, menasihati, dan saling support. Supaya apa? Supaya terbentuk habit atau budaya di toko yang baik, dan nanti pasti kedepannya juga kalau kayak gitu terjadi akan banyak konsumen-konsumen datang Mas. Ya. Karena mood kita baik, mood kita fresh, seger ya kan, itu pasti memengaruhi user datang. Ya. Tapi kalau kita dari awal moodnya nggak enak, bla bla bla, itu pasti nanti memengaruhi kinerja juga. Jualannya kurang, nggak ada yang nyantol ya kan. Nah itu. Jadi mood itu penting sekali. Oke Mas Dava, thanks sudah buat sharing di sini ya. Ya. Dan semoga kedepannya Mas Dava bisa tetap jualan yang banyak Ya. dan terbanyak. Amin, amin. Hal yang masih kurang bisa Mas Dava perbaiki. Ya. Yang masih belum bisa Mas Dava pelajari ya toh. Dan yang sudah mencapai ritme terbaik selalu dipertahankan Mas. Tetap konsisten, oke? Ya. Oke guys, gitu aja. Buat kalian semua yang pengen beli handphone di Happy Phone Store dengan harga terbaik, diskon paling banyak, dan kredit 0%, DP 0 rupiah, langsung aja datang di Happy Phone Store atau Happy Store. Alamatnya ada di bawah sini, guys. Dan kalian juga bisa mendapatkan info-info menarik mengenai produk, gadget, counter, hiburan, dan lainnya di akun sosial media Happy Phone Store. Nah ini Happy Phone Store ada di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Dan kalian kalau mau kepoin Mas Dava tentang kesehariannya di counter, kalian langsung bisa follow akun TikToknya Mas Dava. Di mana Mas akun TikToknya Mas? Aku sini ya guys. Di follow ya guys, di follow dan di like. Nanti kalian bakal dapat hiburan-hiburan menarik dari Mas Dava. Oke, langsung aja kita tutup hari ini. Jangan lupa beli handphone, dapat diskon, pasti murah, pasti happy, ya di Happy Phone Store. Happy Phone Store, good deal, good service.